Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Lalu yang kedua ada sifat pertukaran atau komutatif. Yang ketiga ada sifat pengelompokan atau asosiatif, dan yang terakhir ada sifat penyebaran atau distributif. Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi bilangan bulat sama halnya dengan menjumlahkan bilangan yang dikurangi dengan lawan dari bilangan pengurangan. Sehingga menyelesaikan pengurangan dapat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi penjumlahan. Nah, langsung kita masuk ke contohnya saja ya anak-anak. Yang pertama ada A, 29 dikurang 57 sama dengan, nah di sini pada bilangan 29 merupakan bilangan yang dikurangi. Untuk bilangan 57 adalah bilangan pengurangnya. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat, terlebih dahulu tentukan lawan dari pengurangannya. Nah, maksudnya apa sih Bu di sini? Seperti yang sudah kalian lihat di sini Ibu merubah warna bilangan pengurangan ya anak-anak. Bilangan pengurangan adalah bilangan yang letaknya ada di belakang bilangan yang dikurangi. Nah, untuk 29 dikurang 57, bilangan pengurangannya terletak pada bilangan 57. Nah, maka bilangan 57 ini lambangnya apa anak-anak? Ya, betul, lambang dari bilangan 57 ini adalah positif ya. Maka kita harus cari. Kalau dia lambangnya positif, maka lawannya adalah, ya betul, lawannya adalah negatif. Maka dari positif 57 menjadi negatif 57. Setelah itu kita ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Itu 29 dikurang 57, maka kita ubah menjadi 29 ditambah minus 57 ya. Setelah ubah, kita selesaikan penjumlahan menggunakan cara yang tadi ya, yaitu dengan 29 ditambah minus 57 hasilnya sama dengan minus 28. Jadi sama saja 29 dikurang 57 hasilnya yaitu minus 28. Soal selanjutnya yaitu B, 73 dikurang minus 96. Penyelesaiannya adalah 73 bilangan yang dikurangi, sama seperti bilangan 29 tadi anak-anak. Nah, di sini untuk bilangan pengurangnya adalah minus 96. Karena di sini lambangnya 96 adalah negatif, maka lawan dari negatif adalah, betul, lawan dari negatif adalah positif. Maka kita ubah pengurangan menjadi penjumlahan. 73 dikurang minus 96 kita ubah menjadi 73 ditambah 96. Lalu kita selesaikan. 73 ditambah 96 hasilnya sama dengan 169. Begitupun 73 dikurang minus 96 hasilnya sama ya, 169. Lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat ini itu kita bisa simpulkan menjadi dua ya anak-anak, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Nih kuncinya ya, untuk dua bilangan yang berbeda tanda, bilangannya hasilnya maka akan negatif, seperti pada contoh. 2 kali min 1 sama dengan min 1 kali 2, hasilnya yaitu minus 2. Nah, selanjutnya ada minus 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali minus 2. Hasilnya juga sama yaitu minus 2. Nah, ini kenapa sih Bu? Kok 2 kali min 1
sama dengan min 1 kali 2. Kok dibolak-balik seperti itu? Merupakan sifat pertukaran yang dimiliki oleh perkalian ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hasil perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama. Yang bertanda sama adalah bilangan positif. Nah, di sini ada 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2, hasilnya 2 positif. Karena di situ 2-nya positif dan dikali 1-nya positif, maka hasilnya positif ya anak-anak. Selanjutnya, minus 2 dikali minus 1 sama dengan minus 1 dikali minus 2. Hasilnya sama dengan positif 2. Kenapa positif 2? Kok positif 2? Bukan di situ tandanya ada minus dua-duanya. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa dua bilangan bulat yang bertanda sama karena mereka sama-sama negatif, maka hasilnya bilangan tersebut adalah positif ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Dari pembagian bilangan bulat dapat disimpulkan hasil perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Nah, seperti perkalian bilangan bulat tadi, kalau dia berbeda tanda, maka bilangannya hasilnya akan negatif. Jika bilangan bulat yang bertanda sama, maka bilangannya akan positif. Seperti contoh minus 15 dibagi 3 sama dengan minus 5. Karena di situ tandanya, tanda minus hanya terdapat pada bilangan 15. Nah, untuk selanjutnya 21 dibagi minus 3 sama dengan minus 7. Nah, selanjutnya untuk yang dua bilangan bertanda sama, yaitu 50 dibagi 5 sama dengan hasilnya 10 positif. Lalu bawahnya minus 20 dibagi minus 4 sama dengan 5. Karena 20 dan 4 memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama negatif. Maka hasilnya bilangan tersebut adalah positif. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat pertukaran atau bisa disebut dengan komutatif. Komutatif ini ada dua sifat yang bisa kita gunakan, yaitu A plus B sama dengan B plus A dan A kali B sama dengan B kali A. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu minus 20 plus 47 hasilnya sama dengan 27. Begitupun yang di bawahnya, yaitu 47 ditambah minus 20 hasilnya sama-sama 27. Nah, jika kita masukkan pada sifat pertukaran, maka minus 20 ditambah 47 sama dengan 47 ditambah minus 27, hasilnya sama-sama 27 ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk yang perkalian, pada minus 15 dikali minus 38, hasilnya sama dengan 570. Jika kita masukkan pada sifat pertukarannya, minus 15 dikali minus 38 sama dengan minus 38 dikali minus 15, hasilnya sama-sama 570 ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat pengelompokan atau biasa disebut asosiatif. Di sini juga memiliki dua sifat, yaitu buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Untuk yang perkaliannya, buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada 29 plus minus 76 ditambah 15 sama dengan, untuk soal yang seperti ini kita harus menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini yang di dalam kurung yaitu bilangan 29 ditambah minus 76. Kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya yaitu minus 47.
Jika sudah, maka kita jumlahkan dengan bilangan yang tidak ada di dalam kurung ya. Minus 47 ditambah 15 hasilnya sama dengan minus 32. Begitupun jika kita gunakan sifat pengelompokannya, di situ ada 29 ditambah minus 76 ditambah 15. Nah, di situ yang di dalam kurung adalah minus 76 ditambah 15. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah minus 76 ditambah 15, hasilnya sama dengan 61, minus 61. Jika sudah ketemu hasilnya, maka baru kita jumlahkan dengan bilangan yang tidak di dalam kurung. Jadi, 29 ditambah minus 61 hasilnya sama, yaitu minus 32. Begitupun untuk perkalian sama ya anak-anak. Di sini ada 15 dikali minus 3 dikali 10. Yang ada di dalam kurung yaitu 15 dikali minus 3. Itu kita selesaikan terlebih dahulu. 15 kali minus 3 hasilnya sama dengan 45. Lalu kita kalikan dengan angka yang tidak di dalam kurung, yaitu 10. Maka minus 45 dikali 10 sama dengan minus 450. Jika kita masukkan pada sifat pengelompokannya juga sama ya anak-anak, yaitu 15 dikali minus 3 dikali 10 sama dengan, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu minus 3 dikali 10 minus 30, lalu kita kalikan dengan bilangan yang tidak di dalam kurung, yaitu 15. Maka 15 dikali minus 30 hasilnya minus 450. Maka hasilnya minus 450. Lalu di sini ada sifat yang terakhir, yaitu sifat penyebaran atau distributif. Di sini sifat distributif terdapat pada penjumlahan dan pengurangan ya anak-anak. Nah, yang pertama ada A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, di sini maksudnya sifat distributif pada penjumlahan yaitu pada kedua bilangan yang ada di dalam kurung tersebut dipisahkan dengan lambang penjumlahan, yaitu plus. Nah, contohnya di sini ada minus 3 dikali minus 10 plus 2. Nah, contohnya yang pertama ada minus 3 dikali minus 10 ditambah 2. Nah, cara penyelesaiannya juga sama anak-anak, kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurung di situ ada minus 10 ditambah 2, hasilnya berapa? Ya betul, hasilnya minus 8. Maka minus 3 dikali minus 8 sama dengan 24. Lalu jika kita menggunakan sifat penyebarannya, minus 3 dikali minus 10 ditambah minus 3 dikali 2. Pada sifat distributif ini kalian bisa mengerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya anak-anak. Sini ada minus 3 dikali minus 10 hasilnya sama dengan 30. Lalu ditambah minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Dan dijumlahkan yaitu 30 ditambah minus 6 hasilnya 24. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, di sini contoh soalnya yaitu minus 5 dikali 15 dikurang 10 sama dengan, kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 15 dikurang 10. Ya, betul, 5. Lalu, kita jumlahkan dengan angka yang tidak ada di dalam kurung, yaitu minus 5. Jadi, minus 5 dikali 5 sama dengan hasilnya minus 25. Begitupun untuk sifat penyebarannya. Minus 5 dikali 15 dikurang minus 5 dikali 10. Sama dengan, kita selesaikan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu ya.
Minus 5 dikali 15 sama dengan minus 75 dikurang minus 5 dikali 10 sama dengan minus 50. Nah, lalu kita ubah di sini menjadi penjumlahan, yaitu minus 75 ditambah 50, hasilnya sama dengan minus 25. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Jika kalian masih belum paham, silahkan tanyakan di grup ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.